Isabella adalah. Oke, ini bukan konten cover dan kembali lagi bersama gua Ridwan di channel Kaum Barbar di acara Muram. Oke, dan kali ini gua bakalan bahas salah satu kisah. Sebenarnya ini kisah yang lama sih, dan kali ini jadi viral lagi karena video ini nih, lu bisa lihat aja videonya. Oke, kali ini gue bakalan ngebahas salah satu remaja berusia 18 tahun di Amerika Serikat yang bernama Isabella Guzman. Nah, kita panggil aja si Isa ya. Nah, di sini si Isa itu telah bersalah karena sudah melakukan pembunuhan keji terhadap ibu kandungnya sendiri, di mana dia menikam ibunya sebanyak 79 kali, dan diantaranya 51 kali di leher dan 35 kali di wajah ibunya sendiri. Gila gak? Oke gengs, dan kejadian ini terjadi pada 6 September 2013 di Colorado, Amerika Serikat. Nah, diketahui bahwa si Isa ini memang sering banget ngelunjak nih sama ibunya pada saat dia masih kecil lah, umur-umur masih anak-anak gitu ya. Dan setelah itu, hubungan sama ibunya semakin memburuk ketika dia mengetahui bahwa ibunya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Ryan Hoy. Nah, dari situ semakin ngelunjak lagi tuh, hubungannya semakin buruk lagi dengan ibunya. Sampai-sampai dia udah gak ada rasa hormat sama ibunya, sering teriak-teriak sama ibunya. Dan juga sampai-sampai dia ngeludahin ibunya sendiri. Wah, anak durhaka ini masuk neraka, sumpah. Suatu ketika, ibunya si Isa mendapatkan email dari Isa. Nah, di dalam email itu, Isa mengatakan bahwa kamu akan membayarnya kepada ibunya tersebut. Nah, dari situ kan ibunya kaget dan merasa terancam dengan apa yang ditulis Isa dalam email tersebut. Lalu, pada saat itu ibunya menelepon polisi untuk meminta bantuan kepada pihak kepolisian, dan datanglah polisi ke rumah si Isa. Lalu ngobrol tuh mereka bertiga antara Isa, ibunya, dan polisi. Nah, polisi itu ngomong ke si Isa, kamu jangan begitu tuh sama ibu kamu. Kalau misalkan kamu terus kayak gitu, ibu kamu bisa aja ngusir kamu dari rumah ini. Nah, udah dari situ clear, gak ada apa-apa, suasana menjadi tenang. Dan pada saat itu pula, si Yoon Mi Hoy ini meminta bantuan kepada mantan suaminya agar supaya dia menasehati anaknya tersebut, si Isa ini nih, supaya lebih baik lagi lah kehidupannya. Nah, beberapa saat sebelum kejadian tuh, Robert sempat mengajak jalan-jalan si Isa ke belakang halaman rumahnya. Nah, di situ dia sambil melihat hewan-hewan yang lewat dan melihat pepohonan juga. Nah, sambil juga menasehati si Isa ini. Jadi kata si Robert, kamu tuh harus hormat kepada orang tua kamu. Intinya harus punya adab lah sama orang tua sendiri gitu. Jangan bertengkar terus, jangan memberontak terus sama orang tua, gitu pokoknya. Dan pada saat itu Robert ngerasa tuh, oke, kayaknya gue berhasil nih menjadikan si Isa ini lebih baik. Dan nyatanya enggak. Beberapa jam setelah itu, sehabis Yoon Mi Hoy pulang bekerja, waktu menunjukkan pukul 9.30. Lalu si Yoon Mi Hoy ini bergegaslah untuk mandi. Nah, di waktu yang bersamaan juga suaminya si Ryan Hoy ini lagi makan di bawah. Jadi kamar mandinya di atas. Nah, Ryan tuh lagi makan di bawah. Nah, pada saat si Ryan Hoy ini makan, dia mendengar suara ketukan yang amat keras di dalam kamar mandi. Nah, dia kaget tuh. Ryan juga mendengar istrinya memanggil namanya. Sontak kan dia kaget, langsung meriksa istrinya ke atas ke kamar mandi. Nah, pada saat si Ryan ini memeriksa istrinya di kamar mandi, nah sekilas dia melihat ada Isa di dalam kamar mandi tersebut. Sontak dia kaget dong, takut terjadi apa-apa dengan istrinya tersebut.
dia mencoba mendobrak pintu kamar mandi. Namun pada saat si Rian ini mendobrak pintu kamar mandi, di dalam kamar mandi ada Isa yang menahan dengan punggungnya pintu kamar mandi tersebut. Lalu si Isa mengunci pintu kamar mandinya sehingga Rian gak bisa masuk tuh. Nah setelah itu Rian melihat ada darah yang merembes di bawah pintu kamar mandi. Nah di situ Rian makin kaget dan lalu ia turun ke bawah tuh buat ngambil telepon. Nah di situ dia menelpon 911 dan menceritakan apa yang terjadi di rumahnya. Dia ke atas lagi sambil masih megang HP nih, masih megang teleponnya gitu. Dia ke atas lagi dan mendengar suara istrinya berkata, Yehuwa. Ini gue jelasin nih, kalau Yehuwa itu bisa berarti Tuhan ya. Nah, di situ lantas pintu terbuka. Keluarlah si Isa di balik pintu tersebut dengan tatapan kosong dan sama sekali nggak ngomong apa-apa. Nah setelah itu Rian masuk tuh ke kamar mandi. Nah lalu dia melihat tubuh istrinya yang telanjang tergeletak di bawah dengan tongkat baseball di pinggir istrinya tersebut dan luka sayatan di lehernya. Nah pada saat itu Rian kan masih nelfon tuh sama 911 dan 911 menginstruksikan kepada si Rian ini untuk melakukan pertolongan pertama kepada istrinya. Pada saat itu si Rian melakukan CPR tuh pada istrinya. Nah namun Rian ngelihat mata istrinya udah dengan tatapan kosong dan Rian pikir istrinya sudah mati. Nah setelah itu Rian mengabarkan dan ngasih tahu kepada pihak kepolisian bahwa Isa telah melarikan diri. Dia menggunakan bra atletik warna merah muda dan juga memakai celana pendek berwarna kehijauan. Nah sambil membawa pisau untuk bekas ngebunuh ibunya. Pada hari Kamis, Isa ditangkap di garasi parkir 2851 South Parker Road dekat East Hampton Avenue. Nah, pada saat itu ada seseorang yang menelepon polisi pukul 11.30. Nah, seorang itu mengabarkan kepada polisi bahwa dia menemukan mayat di dalam mobil di halaman parkir tersebut. Nah, ketika itu polisi datang tuh ke tempat kejadian, orang itu melapor dan pada saat diperiksa di mobil tersebut nggak ada orang gitu, nggak ada mayat. Nah, yang ada cuman barang. Nah, barang itu yang diyakini oleh polisi adalah barang bukti pembunuhan si Isa yang terjadi pada hari sebelumnya. Nah setelah itu polisi Aurora nih mengarahkan tim untuk menangkap si Isa. Suatu ketika ini polisi ngelihat si Isa keluar dari garasi. Nah dari situ datanglah seorang yang berpakaian seperti geng motor. Nah diketahui bahwa orang itu adalah polisi yang menyamar. Nah si polisi ini nanya nih ke si Isa dan mengajak berbincang-bincang entah apalah obrolannya gitu ya. Dan itu wah. Udahlah pergi dari situ si Isa menuju ke parkiran. Nah, si polisi tersebut mengikuti si Isa ke parkiran. Diikuti dua polisi lagi yang juga lagi nyamar dengan setelan preman. Ketika sudah terkepung si Isa, lalu polisi tersebut menodongkan pistol kepada si Isa dan Isa pun ditangkap. Dan Isabella pun dipenjara di Arapahoe County sebelum melakukan proses persidangan. Nah ini nih gengs yang jadi trending dan jadi perbincangan orang-orang di media sosial tentang si Isabella Guzman. Jadi pada saat itu hakim melakukan atau meninjau hasil evaluasi mental si Isabella Guzman. Dan pada saat itu hakim menyatakan bahwa Isabella Guzman terbebas dari hukuman penjara karena memang si Isabella Guzman ini terbukti memang gangguan mental gitu. Namun tuh jaksa penuntut umum masih bersikeras untuk menghukum si Isabella sepantasnya yang udah ia lakukan terhadap ibunya dan apa yang udah ia lakukan yaitu pembunuhan. Wah memang gak mau tahu pokoknya si
kejaksaan umum itu pengen Isabella dihukum setimpal dengan apa yang dilakukannya. Dan Isabella pun dikirim ke Institut Kesehatan Mental di Colorado di Pueblo. Nah, di situ Dr. Richard Pounce juga mengatakan bahwa memang Isabella ini didiagnosis menderita skizofrenia dan paranoia, di mana si Isabella ini sering melihat ke langit-langit sambil membicarakan tentang dirinya sendiri. Ini waduh, parah. Cantik kayak gitu ya. Yang parah juga ya, yang jadi perbincangan nih si Isabella ini, seperti video yang barusan gue liatin di awal tuh, dia nggak ngerasa bersalah atas kelakuan yang dilakukan terhadap ibunya. Di persidangan dia senyum-senyum aja gitu, terus kayak mau nangis nggak bisa nangis nih, mau pura-pura nangis tadinya tapi nggak bisa nangis, tapi dia akhirnya senyum juga. Oke gengs, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan support terus channel Kaum Barbar bersama gua di acara Muram. Sampai ketemu lagi dan sampai bermuram lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih bisa bikin lu terhibur dengan acara ini. Oke, tetap support dan see you.